channel kami. Ya, ini tim Fuljo nih, lagi rame nih. Nih, tuh, Sekjen ARBL 1 Ekman. Ini lagi mindahkan tempat. Semoga aja MK kita dapat petunjuk dari Allah menegakkan kebenaran dan keadilan. Nih lagi situasi ini. Ini geser ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Hiruk-pikuk di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi untuk sementara ini reda ya, karena hari ini memasuki hari libur, hari Sabtu dan hari Ahad. Tetapi ini diperkirakan akan kembali ramai itu nanti menjelang hari Senin ya, tanggal 22 April. Ketika Hakim Mahkamah Konstitusi dijadwalkan itu akan membacakan putusannya. Dan sesungguhnya kendati kemungkinan saja unjuk rasa di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi meredat, tetapi para Hakim Mahkamah Konstitusi itu pada hari libur ini dikabarkan masih terus melakukan rapat-rapat permusyawaratan hakim secara maraton. Dan mereka juga seperti dijanjikan oleh juru bicara dari Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, dijamin tidak ada kebocoran. Ini kan jaminan dari Mahkamah Konstitusi ya. Sementara banyak sekali bocoran-bocoran yang muncul yang beredar di media, juga media sosial. Tapi kata Fajar Laksono dipastikan bocoran-bocoran itu ya itu hoax lah. Kenapa? Karena sampai sekarang itu rapat pemusyawaratan hakim itu masih berlangsung. Nah, berkaitan dengan aksi unjuk rasa di seputar Mahkamah Konstitusi, seperti kita ketahui kemarin kan, saya kira kemarin itu adalah hari Jumat, tanggal 19 April 2024 itu salah satu yang paling meriah ya unjuk rasanya, karena ini tidak hanya tim pendukung paslon 01 dan 03 yang hadir, tim pendukung paslon 02 yang sebelumnya diminta oleh Prabowo Subianto untuk tidak hadir ke Mahkamah Konstitusi, ternyata malah juga mereka tetap hadir ke sana. Bahkan karena mereka ini datang dan kemudian berhadapan dengan massa dari 0102 itu sempat terjadi keributan dan disebut-sebut bahwa ada lemparan batu dari pendukung 02 dan kemudian dibalas oleh kubu seberang yang terdiri dari 01 dan 03. Woi! Bawa batu lu Bawa batu lu! Bawa batu lu! Udah mundur nih, udah woi! Yang jelas kamu ribut sama polisi. Woi, Pak! Salahnya Pak polisi kalau terjadi keributan. Salahnya polisi. Bawa batu dia, bawa batu! Ayo sini, duduk lagi, duduk lagi. Duduk lagi. Ya, ini memang tidak bisa terhindarkan ya kalau ada dua kubu yang saling berbeda kepentingan kemudian bertemu ya, terjadi ekses semacam ini. Tapi kemarin itu relatif situasinya bisa dikendalikan. Yang justru menarik kita soroti itu adalah sekarang ini menjelang putusan dibacakan pada tanggal 22 April ini berlangsung perang urat syaraf ya antara dua kubu.
Dan ini masing-masing yakin, masing-masing optimis bahwa hakim itu akan memenangkan apa yang mereka gugat. Sebaliknya bagi 02 mereka juga yakini bahwa argumentasi mereka yang argumentasi itu hukum yang diajukan oleh tim 02 bisa lebih diterima oleh hakim. Dengan begitu maka gugatan paslon 01 dan 03 itu akan ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau kita petakan, kira-kira ini kan sebenarnya kendati yang berperkara, yang memohon maupun termohon itu sebenarnya itu dari 01 dan 03 mengajukan permohonan terhadap KPU dan Bawaslu, tetapi kubunya sebenarnya kalau kita bagi dalam garis besar itu hanya menjadi 2 kubu saja karena kendati ada pihak terkait ya dalam hal ini 02. Jadi kubu penggugat ini terdiri dari paslon 01, 03 dan kemudian didukung oleh civil society, didukung oleh kalangan akademisi dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan kemudian kubu sebelah itu kubu KPU bersama Bawaslu dan 02 itu sebagai terkait itu dalam satu kubu. Tapi kalau peta pengerahan masanya kemarin kita melihat ya hanya terdiri dari 2 kubu saja, kubu 01 yang paling besar ya, bersama dengan kubu 03 berhadapan dengan kubu 02. Nah, memang yang paling aktif selama beberapa pekan terakhir ini melakukan unjuk rasa tentu saja kubu para pemohon, dan ada gerakan-gerakan amicus curiae. Ya ini yang saya kira kemudian justru menjadi game changer-nya karena dimulai oleh sejumlah kalangan akademisi. Waktu itu ada 303 akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae. Ini tujuannya tentu saja untuk memberikan dorongan moral kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi itu untuk berani mengambil keputusan. Karena ya jujur saja kalau melihat apa yang terjadi selama ini di Mahkamah Konstitusi, banyak kalangan yang meragukan bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi itu bisa mengambil keputusan secara independen tanpa ada pengaruh dari pemerintah. Karena beberapa di antara anggota majelis hakim di Mahkamah Konstitusi ini kan mereka merupakan representasi dari pemerintah dan ada juga yang representasi dari DPR. Dengan begitu ya mereka ini tentu saja akan akomodasi, akan menggolkan aspirasi dari pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi. Nah, tapi sejak munculnya kasus Anwar Usman dan kemudian diikuti dengan pemutusan pemecatan dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, petanya memang sedikit berubah. Di Mahkamah Konstitusi kelihatannya ada di kalangan hakim itu ada semacam keinginan yang kuat gitu, ada semacam azam dari mereka untuk mengembalikan citra dari Mahkamah Konstitusi, karena betul-betul sejak peristiwa Paman Gibran yakni Anwar Usman itu kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi itu betul-betul merosot jauh. Tapi belakangan ini kelihatannya dengan jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara dari sengketa hasil pemilihan umum kemarin, khususnya Pilpres, itu ada semacam kesan yang kuat yang ditangkap oleh publik bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu ingin memulihkan kehormatan mereka. Ini setidaknya ketika mereka secara tidak langsung menolak argumentasi yang disampaikan oleh tim hukum paslon 02 bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu hanya menangani soal selisih penghitungan suara atau sengketa perolehan suara. Tetapi kemarin kita tahu dengan para hakim itu bicara soal cawe-cawenya Presiden Jokowi, kemudian mereka juga menghadirkan 4 orang menteri yang diduga keras ikut terlibat dalam berbagai penyelewengan bansos begitu. Ya, ini kelihatannya hakim di Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya bahwa mereka tidak hanya sekedar menjadi pemutus sesuai dengan Undang-Undang Pemilu sebagaimana didalilkan oleh KPU maupun oleh tim paslon 02, tapi mereka juga mengembalikan posisinya bahwa Mahkamah Konstitusi itu tugasnya adalah sebagai the guardian of constitution. Jadi manakala terjadi
penyelewengan konstitusi oleh rezim yang berkuasa, ya mereka bisa mengambil putusan. Itu yang kemudian memberikan harapan di kalangan publik bahwa sesungguhnya akal sehat di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah pulih dan mereka bisa mengabulkan gugatan dari 01 dan 03 untuk melakukan pemilu ulang atau pemungutan suara ulang dan kemudian mendiskualifikasi dari paslon 02. Tapi apakah sejauh itu? Nah, ini yang saya kira sekarang ini terjadi yang banyak ditunggu-tunggu. Apakah kemudian hakim Mahkamah Konstitusi berani mengambil keputusan yang sangat ekstrim? Karena kalau kemudian mereka menyatakan ada pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi paslon 02, ini betul-betul akan terjadi semacam ketegangan politik yang sangat tinggi. Karena bagaimanapun juga paslon 02 ini didukung sepenuhnya oleh rezim yang kini tengah berkuasa, Jokowi, dan juga partai-partai yang sangat besar di parlemen. Dari setidaknya kalau kita petakan dari hasil pemilu legislatif kan partai-partai yang mendukung paslon 02 ini juga cukup signifikan memperoleh perolehan suaranya pada pemilu legislatif. Artinya mereka menguasai parlemen. Golkar misalnya sekarang menjadi partai kedua yang memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh Gerindra yang menempati posisi ketiga, dan kemudian ditambah dengan Demokrat dan Partai Amanat Nasional juga perolehan kursinya juga cukup signifikan. Jadi secara politis tetap saja paslon 02 ini Prabowo Gibran diusung oleh partai-partai yang punya jumlah kursi yang sangat besar di DPR, dan ini tentu penting harus dikalkulasi dari sisi politiknya, dukungan politiknya. Makanya kemudian banyak juga yang menduga kemungkinan besar hakim di Mahkamah Konstitusi itu akan mengambil jalan kompromi. Katakanlah misalnya tidak mendiskualifikasi, tidak membatalkan pemilu, artinya tidak ada pemilihan suara ulang, tetapi mendiskualifikasi hanya Gibran saja. Kenapa? Karena memang yang melakukan pelanggaran secara etika, moral, dan konstitusi itu kan Gibran bersama dengan Pak Jokowi. Gibran diloloskan di Mahkamah Konstitusi kendati usianya belum mencukupi. Jokowi sebagai presiden disebut-sebut atau banyak dipersoalkan karena dia melakukan pelanggaran konstitusi, pengerahan aparat penegak hukum, pengerahan ASN, dan kemudian juga soal bansos. Ini yang paling banyak disoroti dan didalilkan oleh tim paslon 01 maupun 03. Jadi kalau lihat petanya kira-kira seperti itu peta hukumnya. Ini yang membuat jadi menjadi semacam perang urat saraf menjelang pembacaan putusan pada hari Senin nanti tanggal 22 April 2024. Nah, bagaimana kita memahami peta yang ada di dalam partai-partai politik itu sendiri? Kan kemarin itu kalau kita lihat memang kubu paslon 02 dan KPU, terutama 02 ya, saya kira ya, kalau KPU ini sebagai pelengkap penyerta saja gitu, kelihatannya sangat tertekan dengan aksi-aksi besar-besaran yang dilakukan oleh kubu paslon 01 dan 03 dan juga civil society dan juga sorotan dunia internasional. Karena kita tahu kan yang mempersoalkan cawe-cawenya Presiden Jokowi ini bukan hanya di dalam negeri, tetapi Komisi HAM PBB itu pun Komite HAM ya dari PBB itu juga mempersoalkan cawe-cawenya itu. Bahkan itu dipertanyakan dalam forum resmi ketika berlangsung sidang mereka di Geneva di Swiss ya. Dan kemudian juga kita tahu seperti dikatakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat ketika dia menghadiri pertemuan para hakim konstitusi, para pimpinan-pimpinan hakim konstitusi di Venice, Italia, dia juga ditanya soal ini. Karena bagaimanapun ada dua hal yang ditanyakan katanya. Satu, adanya pelanggaran moral di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini berarti ada keinginan mereka untuk memulihkan moral di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, adanya soal pelanggaran moral yang terjadi di KPU juga. Karena KPU kan ini juga dihukum karena meloloskan Gibran, pendaftaran Gibran, tapi tanpa mengubah PKPU-nya. Ini juga sebagai pelanggaran moral. Belum lagi banyak kasus lain yang disidangkan di DKPP itu kan pelanggaran-pelanggaran moral, etika berat yang dilakukan oleh para pimpinan KPU, khususnya ketua KPU, dan banyak sekali yang kemudian mereka ini sudah dijatuhi hukuman mulai dari vonis pelanggaran berat saja, hukuman pelanggaran berat sampai pelanggaran berat yang terakhir.
Tapi anehnya walaupun sampai 2 kali, tapi masih disebut juga pelanggaran berat dan yang terakhir. Dan sekarang ini muncul kasus baru lagi yang melibatkan Ketua KPU Hasyim Asyari. Jadi dari sini banyak yang meyakini bahwa kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi itu ambil keputusan yang setidak-tidaknya kalau tidak terlalu ekstrim tadi memutuskan pemilu ulang dan kemudian mendiskualifikasi dari paslon 02, tapi setidaknya itu yang mendiskualifikasi Gibran. Dan ini sebenarnya formula semacam ini yang diajukan oleh tim hukum dari 01 ya, Anies Muhaimin. Sementara kalau 03 tim Ganjar Mahfud itu call tinggi, pokoknya pemilu diulang dan kemudian paslon 02 diskualifikasi. Nah, harapan semacam itu setidaknya juga terlihat ketika kemarin Refli Harun itu sebagai salah satu tim pengacara dari 01, dia menyampaikan orasinya di depan massa yang berkerumun sebenarnya nggak di depan gedung Mahkamah Konstitusi ya, karena udah disekat dari jauh ya, di dekat gedung Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi mudah-mudahan tidak membutakan hati nuraninya untuk setidak-tidaknya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming. Ikuti saya. Diskualifikasi Gibran. Diskualifikasi Gibran. Setidak-tidaknya saya katakan. Bagaimana dengan yang satunya? Kalau yang satunya kita bergerak tidak hanya pelanggaran yang terukur, tapi pelanggaran yang terstruktur. Pelanggaran yang struktur itu adalah pelanggaran yang digerakkan oleh istana, pelanggaran yang digerakkan oleh Jokowi. Jokowi sudah cawe-cawe. Jokowi menjadi ketua tim pemenangan kedua. Maka sejak awal pemilu ini tidak jujur dan tidak adil. Terhadap pemilu yang jujur tidak adil, kita katakan ada pengkhianatan terhadap konstitusi, ada pengkhianatan terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap asas pemilu yang jujur dan adil. Banyak contohnya. Bansos salah satunya. Ketika datang ke Mahkamah Konstitusi, kita terpukau dengan 4 menteri yang seolah-olah semuanya serba beres, semuanya mengikuti aturan. Tapi faktanya setelah lawyer 01 menyampaikan kesimpulan, terlihat betul kebohongan-kebohongan yang mereka sampaikan di MK. 3 dari 4 menteri itu paling tidak sudah berbohong. Mari kita doakan kali ini Hakim Konstitusi membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Mudah-mudahan kita doakan semoga permohonan 01 dan 03 dikabulkan. Dikabulkan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi memang ini semacam kompromi-kompromi ya. Karena kalau dalam politik juga, karena kalau kita bicara soal Mahkamah Konstitusi jangan hanya bicara soal hukum, tapi ini juga aspek politiknya sangat kuat. Dalam politik itu nggak bisa mutlak-mutlakan. Jadi kalau Anda nggak dapat 100, ya minimal 50% Anda dapat. Atau kalau dalam kaidah fikihnya kan kalau tidak dapat semua jangan dibuang semuanya. Jadi kemungkinan besar kalau kemudian hakim Mahkamah Konstitusi itu berani mengambil keputusan, saya kira ini akan ada kompromi-komprominya. Nah, apakah kompromi ini bisa diterima oleh semua pihak, termasuk 03? Ya, ini yang saya kira penting kita tunggu, karena kalau kita lihat dari tim 01 dan 03, mereka sekarang ini cukup percaya diri bahwa tuntutan mereka akan dipenuhi oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita nggak boleh naif bahwa tangan-tangan kekuasaannya Pak Jokowi itu masih bisa menjangkau hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah,
Yang juga kemudian menimbulkan spekulasi itu adalah sikap dari Prabowo Subianto. Kan sebenarnya sejak hari Kamis kemarin dan kemudian sampai hari Jumat itu relawan dari Prabowo Gibran itu merencanakan aksi tandingan. Bahkan yang cukup mengejutkan juga katanya rencananya mereka itu akan mengajukan 10.000 orang amicus curiae. Ini di luar yang 100.000 pengunjuk rasa ya. Karena kalau kita ikuti cara berpikir dari tim paslon 01 maupun TKN, itu kan mereka sejak awal mempersoalkan adanya amicus curiae yang dilakukan oleh Ibu Megawati sebagai pribadi, bukan sebagai ketua umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, menurut mereka ini ya seharusnya Megawati tidak boleh mengajukan diri sebagai amicus curiae, sementara dia sendiri kan berperkara dalam soal itu. Tapi kenapa kemudian ternyata kemudian mengajukan diri bahkan sampai 10.000, walaupun kemudian dibatalkan. Katakan sebenarnya kalau nggak dibatalkan pun saya nggak yakin akan ada sampai 10.000 orang yang menandatangani menyatakan diri menjadi amicus curiae dari pasangan 02. Katakanlah bisa dikumpulkan 10.000, tentu beda sekali ya bobotnya dengan amicus curiae yang sekarang ini dicatat dalam sejarah Mahkamah Konstitusi terbanyak. Kan kalau tadi sebutkan paling awal ada 303 orang dari akademisi dan civil society, kemudian dari BEM dan dari sejumlah tokoh. Dan yang paling tentu saja yang mesti diperhitungkan dengan cermat itu adalah ketika Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP itu mengajukan diri sebagai amicus curiae, dan kemudian disusul ada figur seperti Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, dan tokoh-tokoh lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Nah, ini yang membuat saya kira waktu itu situasi di kubu paslon 02 itu tertekan dan panik, makanya kemudian mereka mewacanakan akan semacam membuat amicus tandingan begitu 10.000 dan juga unjuk rasa sampai 100.000 orang. Nah, kemarin itu karena diminta dibatalkan oleh Pak Prabowo itu ya massa yang datang itu sedikit ya. Massa tidak semuanya memenuhi imbauan Prabowo, tapi ada juga yang datang. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kan mereka itu merencanakan aksinya sejak kan mereka Kamis dan Jumat. Hari Kamis relatif sebenarnya tidak cukup terasa kehadiran dari paslon 02. Kemarin ya memang karena sudah dicegah itu jumlahnya sedikit, tetapi yang seperti saya sebutkan tadi menimbulkan bentrokan dengan kubu paslon 01 dan 03. Nah, pertanyaannya ini, mengapa selain mencegah mereka untuk datang ke Mahkamah Konstitusi untuk berunjuk rasa kemarin, ternyata ini ada instruksi juga dari Pak Prabowo bahwa nanti hari Senin pun itu mereka tidak dilarang untuk hadir di Mahkamah Konstitusi. Kalau mau memberikan dukungan cukup nonton bareng di rumah ya, atau nonton atau membuat acara nonton bareng yang terbatas begitu ya. Dan hal itu diumumkan langsung oleh ketua harian dari Partai Gerindra yang sekarang menjadi koordinator strategis dari TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Kami dari TKN Prabowo Gibran juga menyampaikan pesan dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bahwa untuk tanggal 22 nanti 22 April 2024 yang mana kita sama-sama tahu bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengucapkan putusan sidang sengketa PHPU-nya Pilpres, diminta kepada para pendukung dan pemilih Gibran Rakabuming Raka dan Pak Prabowo Subianto untuk juga tidak turun mengadakan aksi-aksi baik di Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain. Kami menghimbau agar para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk tetap tenang, untuk menyaksikan pembacaan putusan itu boleh dilakukan di rumah masing-masing, di kantor, atau melakukan acara-acara nobar tanpa harus melakukan aksi-aksi baik di depan Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain. Pesan dari Pak Prabowo
bahwa marilah kita percayakan kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya akan mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya tanpa mengambil keputusan dengan adanya intervensi dari pihak manapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, dan semoga para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, orang kemudian sekarang ini menduga-duga apa ya strategi yang disiapkan oleh khususnya Pak Prabowo Subianto. Kan kalau lihat dari sisi para pendukungnya, mereka maunya juga adu masalah begitu. Sementara Pak Prabowo tidak menghendaki itu. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, apakah Prabowo Subianto itu sudah dapat bocoran gitu bahwa gugatan dari paslon 01 dan 03 itu akan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan begitu ya petanya tidak berubah. Jadi untuk apa mengerahkan massa karena kemudian itu bisa disebut sebagai tekanan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kan beda sekali ya kalau ini 01 dan 03 itu bukan tekanan, tapi mereka itu menyebutnya sebagai dukungan gitu agar para hakim Mahkamah Konstitusi itu pulih kembali akal sehatnya dan muncul keberanian. Tetapi kalau paslon 03 yang menurunkan masanya itu akan dianggap sebagai sebuah tekanan. Jadi itu pertama, kemungkinan Prabowo sudah tahu bahwa mereka itu akan menang gitu pada sengketa kali ini. Jadi untuk apa mengerahkan massa besar-besaran yang karena itu menimbulkan citra yang buruk. Yang kedua, ini spekulasinya juga cukup menarik. Apakah kemudian Prabowo juga katakanlah juga mendapat bocoran ini bukan lagi katakanlah tidak dimenangkan, tidak ditolak semuanya gugatan dari 01 dan 03, artinya dikabulkan sebagian, dan sebagian itu artinya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming karena memang yang melakukan pelanggaran itu Gibran melalui Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, dan yang sangat nyata adalah apa yang dilakukan oleh bapaknya sebagai presiden, yakni Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian ternyata Gibran itu hanya Gibran yang didiskualifikasi sementara hasil pemilu tetap diakui, tetap tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk apa juga Pak Prabowo mengerahkan massanya? Kan yang terjadi nanti malah citranya sangat buruk. Kan selama ini kalau kita amati sentimen publik yang sangat keras itu ya memang terhadap Jokowi dan Gibran. Kalau kemudian Pak Prabowo terbawa-bawa ya karena dia bagian dari paket itu. Tetapi kalau Prabowo kemudian mencoba membuat sinyal bahwa dia beda dengan Prabowo dan dengan Jokowi dan Gibran, saya kira meskipun dengan berat hati gitu ya, publik masih tetap bisa menerima kepemimpinannya. Ini kemungkinannya kalkulasi semacam itu. Tapi menurut saya kalau itu terjadi memang benar. Karena apa, dengan Gibran itu didiskualifikasi berarti Pak Jokowi yang nanti pada tanggal 20 Oktober tidak lagi menjadi presiden, dia akan sudah betul-betul tidak punya akses untuk melakukan cawe-cawe kekuasaan. Dan ini kan pasti menguntungkan partai-partai pengusung dari paslon 02. Prabowo jelas dia akan lebih nyaman karena sebagai presiden terpilih dia nanti bisa leluasa mengendalikan pemerintahnya, ada cawe-cawenya dari Jokowi. Partai-partai lain saya kira seperti Golkar juga tidak lagi dibayang-bayangi bahwa akan diambil alih lagi oleh Jokowi. Dengan demikian juga misalnya Demokrat pasti akan dengan senang hati karena mereka juga terbebas dari beban psikologis yang berat karena mereka sekarang menjadi pendukung dari Jokowi dan Gibran. Jadi ini saya kira putusan ini kalau yang diambil itu ya seperti tadi dikatakan oleh Refli Harun, minimal Gibran yang diskualifikasi itu bisa jadi semacam putusan yang win-win yang mungkin saja bisa diterima oleh berbagai kalangan. Kalau bagi kalangan pendukung saya kira sama, mereka pendukung 01 maksud saya dan 03 mereka pasti sama-sama menginginkan nggak ada tawar-menawar lagi paslon 02 itu harus didiskualifikasi. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melarang mereka, para pendukungnya untuk hadir juga pada tanggal 22 April ini menimbulkan tanda tanya, apa sebenarnya strategi apa yang sedang disimpan oleh Pak Prabowo, atau juga ini sebagai bagian dari perang urat saraf menunjukkan bahwa dia pede walaupun sebenarnya pendukungnya panik.
Nah, tapi kalau dari paslon 01 dan 03 dan juga civil society, saya kira mereka punya agenda yang sama dan mereka pasti akan datang lagi rame-rame. Memang rencananya begitu akan datang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin nanti tanggal 22 April. Jadi saya kira ini memang putusan yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh kalangan di dalam negeri, tapi juga dunia internasional sedang mengamati kemana kira-kira arah dari demokrasi Indonesia itu ke depan. Dan itu semua tergantung dari keberanian dan akal sehat dari para hakim di Mahkamah Konstitusi. Ada 8 orang sekarang ya. Indonesia harus diingat adalah salah satu negara yang dalam demokrasi negara terbesar ketiga setelah India dan Amerika, dan yang juga harus dicatat bahwa Indonesia adalah negara Muslim, negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Jadi yang selama ini kan diklaim sebagai salah satu bukti bahwa antara Islam dan demokrasi itu kompatibel. Tapi sekarang ini tanda-tandanya di tangan Jokowi itu semuanya rusak ya, bukan hanya soal kompatibelnya Islam dengan demokrasi, tetapi juga demokrasi Indonesia yang sedang bertumbuh setelah era reformasi itu di era Jokowi itu diputar balik kembali ke rezim yang otoriter. Saya Harsh Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.